Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ya, baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi batang pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Adapun izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salmita Sakinah yang bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yang bertugas sebagai penyaji yaitu Anggi Yusriana, Anissa Afifah, Iva Darmayanti, Mainisa Putri, Fitri Handayani Pane. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan kelompok saya yaitu Iva Darmayanti. Kepada Iva Darmayanti saya persilakan. Baik, saya Iva Darmayanti akan membacakan materi tentang pertumbuhan batang. Batang merupakan organ yang sangat penting selain akar dan daun. Batang mendukung bagian-bagian tumbuhan yang lain. Dalam batang terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. Batang biasanya berbentuk seperti tabung yang terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi oleh buku batang. Pada buku batang inilah yang nantinya akan tumbuh kuncup atau tunas yang akan tumbuh menjadi daun dan bunga. Tunas pada ujung batang selalu mengalami pertumbuhan ke atas menuju ke arah sinar matahari. Pertumbuhan tunas pada ujung batang inilah yang akhirnya menyebabkan batang selalu bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Bagian pangkal batang hampir tidak mengalami pertumbuhan. Kalaupun tumbuh, pertumbuhannya hanya sedikit sekali, pengaruhnya terhadap tinggi tumbuhan tersebut. Jadi, pusat pertumbuhan terjadi pada daerah ujung batang. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan sebagai berikut. Pertama, buatlah garis-garis dengan spidol permanen dengan interval tertentu pada bagian ujung sampai mendekati pangkal batang. Kedua, setelah beberapa minggu, maka cari sebuah tumbuhan yang hidup di sekitar rumah. Tiga, akan terlihat bahwa semakin mendekati ujung batang, pertambahan panjangnya akan semakin cepat jika dibandingkan dengan bagian pangkal batang. Yang kedua, sifat dan fungsi batang. Sifat batang. Batang memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan batang tidak terbatas. Kedua, memiliki sifat arah pertumbuhan ke atas dan menuju ke cahaya atau bersifat fototopi. Yang ketiga, pada tumbuhan berbiji terbuka, gymnospermae hanya terdiri dari tumbuhan berkayu. Yang keempat, pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terdiri atas tumbuhan berbatang basah, batang rumput, batang mending, dan batang berkayu. Yang kelima, memiliki ruas-ruas yang jelas jika pada tumbuhan monokotil. Keenam, memiliki ruas yang tidak jelas. Tujuh, umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput. Kelapan, mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Baiklah, terima kasih kepada Iva Darmayanti yang telah membacakan materi pertama. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Yusriana. Kepada Anggi Yusriana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyambung pembahasan mengenai sifat dan fungsi batang. Batang suatu tumbuhan dapat dengan mudah dibedakan dari bagian lain tubuh tumbuhan karena sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu batang terdiri dari ruas dan buku. Buku merupakan tempat perlekatan daun, sedangkan ruas berada di antara dua buku. Ruas batang dapat berukuran panjang atau pendek. Yang kedua yaitu berbentuk bulat panjang. Dapat pula berbentuk segitiga atau segi empat, tetapi selalu bersifat aktinomorf atau simetris banyak.
Yang ketiga yaitu arah tumbuh menuju cahaya. Yang keempat memiliki tunas aksilar atau tunas ketiak. Pada setiap ketiak daun tunas ini akan tumbuh membentuk cabang. Pada tumbuhan tak bercabang, tunas aksilarnya inaktif. Yang kelima yaitu permukaan batang dapat berupa licin, berambut, bersayap, berduri, dan sebagainya. Fungsi batang. Pada tumbuhan, fungsi batang yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai penopang tumbuhan sehingga tetap dapat berdiri tegak. Yang kedua yaitu pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Yang ketiga yaitu menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang keempat yaitu sebagai pembantu proses pernapasan daun, bunga, dan buah. Yang kelima yaitu tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Yang keenam sebagai alat perkembangbiakan dengan cara vegetatif dengan metode cangkok. Yang ketujuh yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan seperti sagu. Yang kedelapan yaitu melalui percabangannya batang dapat memperluas bidang asimilasi. Materi selanjutnya yaitu bentuk batang dan cabang. Bentuk batang yang pertama yaitu bulat atau teres, contohnya seperti bambu atau kelapa. Bentuk batang yang kedua yaitu bersegi. Bersegi atau angularis dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu bangun segitiga atau triangularis, contohnya seperti batang teki. Yang kedua yaitu bangun segi empat atau quadrangularis, contohnya seperti batang markisah. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggi Yusriana yang sudah menyampaikan materinya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mainisa Putri. Kepada Mainisa Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari bentuk batang. Yang ketiga yaitu bentuk pipih dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi daun. Bentuk pipih terbagi menjadi dua yaitu filokladia atau jika amat pipih dan mempunyai pertumbuhan yang terbatas misalnya jangkang. Yang kedua adalah kladodia jika masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan, misalnya sebangsa kaktus. Selanjutnya, cabang batang. Cabang yang besar yang biasanya langsung keluar dari batang pokok lazimnya disebut dahan atau ramus. Sedangkan cabang-cabang kecil dinamakan dengan ranting atau ramulus. Batang suatu tumbuhan ada yang bercabang, ada yang tidak. Yang tidak bercabang kebanyakan dari golongan tumbuhan yang berbiji tunggal atau yang disebut dengan monocotyledon. Misalnya jagung, umumnya batang memperlihatkan percabangan entah banyak entah sedikit. Cabang-cabang pada tumbuhan dapat bermacam-macam sifatnya dan dibedakan menjadi yang pertama ada geragih atau yang disebut dengan stolo, yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan buku-bukunya ke atas keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Cabang ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama merayap di atas tanah, misalnya daun kaki kuda, yang disebut Cantella asiatica, Arbe, yang disebut dengan Fractaria vesca. Yang kedua, merayap di dalam tanah, misalnya Teki, Cyperus rotundus, dan kentang, Solanum tuberosum. Yang kedua ada wiwilan atau tunas air, Virga singularis.
Cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup liar. Misalnya kopi, kopi SP, dan pohon coklat, Theobroma cacao. Yang ketiga ada sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang demikian ini, tidak pernah dihasilkan bunga. Oleh sebab itu, sering disebut pula cabang yang mandul atau steril. Yang keempat ada sirung pendek, virgule atau virgule suscrescens, yaitu cabang-cabang kecil dengan ruas-ruas yang pendek yang selain daun biasanya merupakan pendukung bunga dan buah. Cabang yang dapat menghasilkan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan ini disebut pula cabang yang subur, fertil. Materi yang selanjutnya adalah cara percabangan ada bermacam-macam. Biasanya dibedakan 3 macam cara percabangan, yaitu 1. Percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya, misalnya pohon cemara, Casuarina equisticularia. Yang kedua, percabangan simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhan dibandingkan dengan cabangnya. Misalnya pada sao manila, Acrasapota L. Yang ketiga ada percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cabang percabangan yang batang setiap kali menjadi 2 cabang yang sama besarnya. Misalnya paku andam, Leisenia linearis clarke. Sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Mainisa Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Handayani Pane. Kepada Fitri Handayani Pane, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. 4. Permukaan batang. Enggak sanggup. Baiklah, sepertinya Fitri ada kendala, jadi saya yang akan melanjutkan materinya. Yang keempat, permukaan batang. Batang beralur atau grovet adalah batang yang apabila permukaannya terdapat alur-alur secara jelas dengan arah membujur batang. Contoh pohon anggota genus Pinus, dan lain sebagainya. 2. Batang berduri atau thorny adalah batang, dahan, dan ranting yang permukaannya terdapat duri-duri. Duri adalah organ tumbuhan yang merupakan perluasan pertumbuhan korteks dan epidermis batang yang berujung tajam atau runcing. Contoh, pilang atau Ascua leuplea, dan lain sebagainya. 3. Batang berbekas atau scarred adalah batang yang permukaannya terdapat berkas luka-luka atau goresan, contoh kelapa. 4. Batang berlentisel atau lentilosus adalah batang yang permukaannya memiliki banyak lentisel atau mulut kulit, contoh pohon sengon, laut, dan lain sebagainya. Lima, batang bersepi atau scaberus adalah batang yang kulitnya mengelupas karena banyak terdapat bagian kulit yang mati dan mengelupas, sehingga tampak bersepi. Contoh kayu putih. 6. Batang halus atau glabellus adalah batang yang permukaannya halus, contoh mahang, jambu biji. 7. Batang kasar atau coriaceus adalah batang yang permukaannya tampak kasar karena kulit batang retak-retak. Contoh gempul, mahoni, daun besar, dan lain sebagainya.
8 batang berbanis atau berakar papan adalah batang yang bagian pangkal melebar hingga pada ketinggian tertentu dan memipis searah dengan akar horizontal. Contoh meranti, tembaga, giso, dan lain sebagainya. 5. Arah tumbuh batang dan cabang. Arah tumbuh batang ada beberapa macam, yaitu pertama, arah tumbuh batang tegak lurus atau erectus, misalnya pada pepaya, Carica papaya. 2. Arah tumbuh batang menggantung atau dependens, misalnya pada Zebrina pendula. Yang ketiga, arah tumbuh batang berbaring atau humifisus jika batang terletak di permukaan tanah, hanya ujungnya saja yang berdiri ke atas. Misalnya pada semangka, Citrullus vulgaris. 4. Arah tumbuh batang menjalar atau merayap jika batang berbaring di atas tanah. Dan pada buku atau nodus yang bersentuhan dengan tanah akan mengeluarkan akar. Misalnya pada ubi jalar atau Ipomoea batatas. 5. Arah tumbuh batang serong ke atas atau condong, atau ascendens. Pangkal batang seperti hendak berbaring, tetapi bagian yang lainnya membelok ke atas, misalnya pada kacang tanah atau Aricis hypogaea. 6. Arah tumbuh batang mengangguk atau nutans, batang tegak lurus tetapi ujungnya membengkok ke bawah, misalnya pada bunga matahari atau Helianthussanus. Arah tumbuh batang memanjat scandens. Baiklah, itu materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Afifa. Kepada Anissa Afifa, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai arah tumbuh cabang. Umumnya orang membedakan arah tumbuh cabang seperti berikut. Yang pertama, tegak atau fastigiatus, yaitu jika sudut antara batang dan cabang amat kecil, sehingga arah tumbuh cabang hanya pada pangkalnya saja sedikit sorong ke atas. Tetapi selanjutnya hampir sejajar dengan batang pokoknya, misalnya wiwilan pada kopi. Yang kedua, condong ke atas atau patens. Jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, misalnya pada pohon cemara. Yang ketiga, mendatar atau horizontalis. Jika cabang dengan batang pokok membentuk sudut sebesar kurang lebih 90 derajat, misalnya pada pohon randu. Yang keempat, terkulai atau declinatus. Jika cabang pada pangkalnya mendatar, tetapi ujungnya lalu melengkung ke bawah, misalnya kopi robusta. Yang kelima, bergantung atau pendulus. Cabang-cabang yang tumbuhnya ke bawah, misalnya cabang-cabang tertentu pada salix. Yang keenam, batang terpikasi. Yang pertama, rimpang atau rizoma, yaitu batang yang tumbuh horizontal di bawah tanah dengan buku dan ruas-ruas yang pendek dengan daun yang berbentuk sisik-sisik. Contohnya Zingiberaceae, Poaceae, dan Channaceae. Yang kedua, umbi batang atau tuber, yaitu batang di bawah permukaan tanah yang juga menebal, namun tidak berdaun sisik. Permukaan seringkali tampak licin, buku-buku batang dan ruas-ruasnya tidak jelas karena tidak adanya sisa daun. Seringkali dinamakan umbi telanjang atau tuber nodus, contohnya kentang. Yang ketiga, umbi lapis atau bulbus, merupakan modifikasi dari batang beserta daun. Bagian yang merupakan modifikasi dari batang adalah subang atau cakram kecil-kecil dengan ruas yang amat pendek. Berdasarkan sifat fisiknya, umbi lapis dibedakan menjadi dua macam, yaitu umbi berlapis, misalnya umbi bawang merah. Yang kedua, umbi bersisik, misalnya Lilium candidu. Yang keempat, subang atau kormus, yaitu batang pendek yang tebal dan membengkak yang berada di dalam tanah. Ruas dan buku masih jelas terlihat, contohnya Gladiolus dan Davensis. Yang kelima, stolon merupakan cabang yang ramping lagi panjang, tumbuh ke samping contohnya ya ambil alih fungsi daunnya, karena daunnya mengalami reduksi yang lanjut atau berubah menjadi duri. Contoh Cladodia adalah Euhienbechia
platyhelada. Sedangkan contoh Phylocladia adalah Opuntia vulgaris. Yang ketujuh, sulur batang atau sulur cabang. Tumbuh dari ketiak daun, biasanya disanggah sisa-sisa daun atau bunga. Contohnya tanaman air mata pengantin. Yang kedelapan, duri batang atau duri cabang. Berasal dari modifikasi cabang, terletak di ketiak daun, dan sering menyangga daun-daun atau bunga-bunga yang rudimenter. Contohnya bougainville. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Afifa yang sudah menyampaikan materi terakhir dari hasil diskusi presentasi kelompok 2. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.